Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang teknik komunikasi flebotomi untuk analis kesehatan. Baik, sebelum kita mempelajari bagaimana sih kita ketika berhadapan dengan pasien, sedangkan kita mempunyai tugas lain, di mana tugas lain itu adalah mengambil darah, mengambil spesimen dengan benar. Nah, menurut MARC+, MARC+ Institute Marketing, di mana suatu perusahaan harus mempunyai kualitas servis, jadi pelayanan yang prima untuk pasiennya, di mana di sini suatu perusahaan harus membuat pelanggannya itu puas, di mana kita harus memberikan servis yang excellent. Beberapa di antaranya ya untuk mensupport service excellent ini harus mempunyai SDM, di mana SDM tersebut mempunyai keahlian dalam berkomunikasi, keahlian dalam menghandle moment of truth. Nah, moment of truth itu apa? Nanti kita bahas. Dan membuat seseorang itu menjadi puas terhadap pelayanan kita dengan memberikan pelayanan dengan attitude yang profesional. Nah, kita pelajari dulu komunikasi ya. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah suatu proses di mana ada 3 unsur ya. Unsurnya di sini adalah pengirim berita ya, atau beritanya itu sendiri ya, dan penerima berita. Ada 3 unsur ya. Jadi informasi, pengirim berita, dan penerima berita, di mana dengan mendengarkan dan memahami, nanti si penerima ini diharapkan bisa menangkap apa yang diinformasikan dari si penerima. Oke. Nah, di sini saya gambarkan apabila seseorang mengirim informasi. Di sini dia berpikiran bahwa dia sedang menginformasikan tree adalah sebuah pohon, maka di sini dia akan mendengarkan, lalu di dalam otaknya akan memberikan isyarat bahwa orang tersebut memberikan informasi berupa vokal dengan maksud informasinya tersebut adalah pohon. Nah, kalau seperti ini adalah komunikasi yang benar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kelancaran berkomunikasi. Di sini disebutkan pengetahuan dapat mempengaruhi kelancaran dalam komunikasi. Pengetahuan, pengalaman, intelijensia, kepribadian, budaya, dan biologis. Nah, biologis di sini apa? Biologis di sini adalah kelainan mulut atau cadel, atau mungkin orang yang sumbing, atau orang dengan fisiologis mulut yang cacat, itu kemungkinan untuk berbicara dengan jelas itu akan susah. Komunikasi efektif apabila di sini memenuhi beberapa unsur, di mana kesamaan bahasa dan persepsi sangat dibutuhkan, volumenya sedang, artikulasinya jelas, temponya cukup, intonasinya juga enak. Nah, komunikasi ini juga dibutuhkan empati dan sopan santun. Jadi tidak seperti kita ngomong dengan teman ya. Jadi komunikasi untuk pasien ini nanti kita juga memerlukan rasa empati, kita bisa mendengarkan, dan yang jelas di sini dibutuhkan sopan dan santun. Nah, ciri dari komunikasi yang tidak efektif di sini ada beberapa yang saya gambarkan, yaitu tidak terus terang ya, jadi dia menutupi diri, tidak jelas, dia suka marah-marah ketika sedang berbicara. Ini tidak akan mudah dipahami bagi si penerima. Atau mungkin bertele-tele ya. Nah, bertele-tele itu omong panjang lebar tapi tidak jelas apa yang dimaksudkan. Nah,
Di sini juga disebutkan komunikasi nonverbal di situ akan menyulitkan atau komunikasinya menjadi tidak efektif. Ada beberapa harus mengulang apa yang diisyaratkan, sedangkan orang yang menerima pesan itu kurang paham. Nah, dalam proses belajar mengajar atau informasi searah itu juga kurang efektif, atau di sini ditunjukkan informasi itu disampaikan dengan cara malu-malu, tidak terbuka. Nah, itu juga tidak akan efektif. Apalagi kalau komunikasinya tersebut tidak nyambung. Nah, itu akan jelas menyebabkan komunikasi yang salah. Nah, ketika kita sudah berhadapan dengan pasien, nah di sini kita harus mempersiapkan komunikasi flebotomi. Apa saja yang bisa kita tanyakan? Apa saja yang bisa kita gali dari sana? Ya, kita harus pandai-pandai menggali informasi yang kita butuhkan dari pasien dan kita harus bisa mendengarkan apa yang dikeluhkan pasien. Selain itu, kita juga harus bisa mendapatkan sampel darah dengan tepat dan kita harus bisa mengelolanya dengan tepat. Persiapan yang harus disiapkan bagi SDM, ya, sumber daya manusianya. Nah, nanti salah satunya adalah kita, ya, yang dulu dibahas di materi siapa sih yang berkompeten mengambil darah, yaitu kita dan perawat. Nah, salah satunya adalah kita. Persiapan SDM-nya harus mempunyai, ya, kriteria berikut ini. Jadi harus mempunyai komitmen untuk menyapa, tersenyum, ramah, sopan, respon terhadap keluhan pasien, bekerja dengan tepat, tidak terburu-buru, ya, cepat, tepat, teliti. Nah, terus memakai APD. APD yang saya harapkan di sini sebenarnya cukup untuk proses sampling, ya, tetapi pada kondisi pandemi itu memang ada beberapa hal khusus, ya, untuk APD yang harus dipersiapkan. Itu kan ada level 1, level 2, level 3, disesuaikan dengan kebutuhan. Terus berpenampilan bersih dan rapi. Jadi sebaiknya, ya, kita persiapkan kalau memang di situ ada seragam, pakai seragam. Kalau ada jas praktek, jas labnya itu juga harus rapi, tidak kusut. Nah, terus tidak beraroma tajam. Beraroma tajam di sini bisa berbau terlalu harum, menyengat, ya, atau terlalu tidak harum. Nah, ya, umpamanya ini tidak mandi, ya, airnya habis nih, tidak mandi. Nah, di situ bagaimana cara mengakalinya supaya si SDM ini tidak berbau tajam, karena di sini akan mempengaruhi moment of truth, ya. Oke. Sikap ketika sedang mengambil darah, ya, di sini seperti pada gambar berhadapan, jadi tidak menatap, harus saling menatap satu sama lain, ya, mempertahankan kontak mata, mendengarkan apa yang diperhatikan, yang diberikan informasi dari pasien, ya. Ya, di sini memperhatikan pasien, menghargai pasien, ya. Terus membungkuk ke arah pasien. Nah, di sini kan orangnya tidak berdiri tegak, ya. Ini berdiri membungkuk, tapi jarak tidak terlalu dekat. Nah, membungkuk ke arah pasien, ya, di sini ini merupakan gambaran bahwa kita itu berkeinginan untuk menyampaikan pesan dan berkeinginan untuk membantu si pasien, ya. Terus pertahankan sikap terbuka. Nah, sikap terbuka itu bagaimana? Ya, welcome, ya, tidak tangannya dilipat, dibawa di depan dada, di depan perut, atau kakinya menyilang. Nah, itu bukan suatu sikap terbuka. Tetap rileks. Nah, ini perlu untuk kalian yang masih belajar. Biasanya di sini belum saja kita mengambil darah, kita sudah nggak rileks duluan, ya. Nah, perlu kita memanage manajemen stres, ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan pasien, sebisa mungkin ciptakan lingkungan yang nyaman sehingga menjaga si privasi pasien. Pasiennya pun juga merasa nyaman ketika berhadapan dengan si pengambil darah. Di sini teknik komunikasi flebotomi diharapkan, ya, bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, bagaimana sih caranya, ya?
boleh saling, memandang antara pasien dan petugas. Nah, di sini tugas kita melihat pasien saat berbicara. Itu bukan melotot gitu, enggak ya, cuman kita harus, memperhatikan apa sih yang ingin disampaikan si pasien, ya. Tidak menyilangkan tangan dan kaki, terus menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu. Nih saya contohkan mengetuk-ngetuk meja atau mungkin kakinya bergoyang-goyang atau bagaimana, itu dihindari. Anggukkan kepala jika pasien sedang membicarakan sesuatu. Nah, artinya kalian sedang mendengarkan, ya. Dan apabila diperlukan umpan balik, maka berikanlah umpan balik itu seminimal mungkin. Condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Jadi seperti gambar ini, berdiri tapi badan agak sedikit membungkuk untuk mencondongkan badan kita ke arah pasien. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menunjukkan penerimaan untuk membangun rasa percaya dan mengembangkan empati. Jadi ketika kita sudah berhadapan dengan pasien, ya, kita sudah welcome, maka pasiennya pun akan merasa nyaman. Dan petugas harus waspada terhadap ekspresi dari wajah. Ya, jadi ketika kita tadi memandang wajah dari pasien, ya, kita harus memperhatikan apakah pasiennya ini sedang ingin menyampaikan sesuatu, ataukah pasiennya ini sedang kesakitan, ataukah pucat, ataukah apa yang ada di dalam apa yang kalian lihat ketika melihat wajah pasien. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, ketika ekspresi wajah itu menyatakan tidak setuju, jadi mamanya kita ngomong bla 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 bla, dan pasien itu tidak setuju dan mengerutkan kening. Nah, kalian harus pahami kalau ada orang mengernyitkan keningnya atau menggeleng-gelengkan kepala, artinya orang itu tidak setuju dengan apa yang kita bicarakan. Nah, lalu apa yang harus kalian lakukan, ya? Stop berbicara dan dengarkan, beri umpan balik, ya, sedikit saja tanpa memutus pembicaraan dari si pasien, ya. Terus hal apa lagi yang harus kita lakukan? Jadi kita harus menghindari debat. Jadi ketika pasiennya punya pendirian gitu, ya oke lah, nggak apa-apa. Mereka berbicara seperti itu, kita pahami saja, kita dengarkan. Kita tidak berhak untuk mendebat dari apa yang dibicarakan oleh si pasien. Dan tanyakan, ya, pernyataan yang berkaitan dan mendapatkan informasi spesifik mengenai masalah yang disampaikan pasien. Jadi tujuan si pasien datang ke lab tadi apa, ya, tanyakan. Terus persiapannya apa, minum obatnya apa yang sedang dirasakan. Nah, itu wajib kita cari ketika kita sedang melakukan komunikasi flebotomi. Terus apabila sudah, ya, kita mengulang ucapan pasien dengan kalimat sendiri. Jadi ini sebagai feedback kita dengan bahwa kita itu memperhatikan, mendengarkan apa yang diungkapkan oleh si pasien. Dengan cara apa? Mengulang ucapan pasien dengan kalimatnya sendiri, kalimat kita sendiri, ya, sebagai umpan balik bahwa kita mengerti pesan dari si pasien. Misalnya, tadi kan ditanya, "Ibu tadi puasa berapa jam untuk kesini? Sudah minum obat atau belum?" Nah, itu kan si pasien menjawab, ya. Jadi ketika ditanya, "Saya puasa 10 jam atau puasanya dari jam 10 malam dan saya minumnya obat ini." Ya, itu kalian harus menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh si pasien. Jadi sebaiknya kalian harus menjawab seperti ini. "Baik Ibu," ini umpamanya pasiennya perempuan, ya. "Baik Ibu, jadi persiapan puasa Ibu selama 8 jam." Nah, ini kan menghitung umpamanya dari puasa 10 jam, dari jam 10 malam, umpamanya periksanya jam 7 pagi ini, ya. Nah, itu
kita menghitung 8 jam. Jadi baik Ibu, jadi persiapan puasanya Ibu udah 8 jam dan meminum obat-obatan untuk hipertensi ya, gitu. Jadi kalimat itu dilontarkan sebagai umpan balik bahwa kita mengerti apa yang disampaikan oleh pasien. Sebagai SDM ya, petugas ya, kita harus fokus membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Jadi kita tidak basa-basi saja. Jadi di sini kita harus mempunyai oh ini batasan, oh ini kayaknya tidak perlu dibicarakan, ini perlu dibicarakan. Nah, ini kita harus fokus dan mempunyai batasan apa yang perlu dan yang tidak perlu untuk dibicarakan. Dan lakukan diam. Nah, ini ada kalanya petugas SDM itu diam, petugas laboratorium itu diam ketika terjadi mungkin perselisihan atau mungkin hampir terjadi debat ya. Sebaiknya petugas itu diam untuk memberikan kesempatan pada kedua belah pihak itu saling mengorganisasi pikiran masing-masing ya. Nah, ini umpamanya terjadi konflik, si pasien Anda tidak pandai mengambil darah, jadi mamanya nih si petugasnya ngambil darahnya udah 2 kali, hampir 3 kali, loh Anda tuh nggak pintar ngambil darahnya, nih pasien bilang gitu. Jadi petugas memperbaiki komunikasi dengan diam sejenak ya, dan sampaikan maafnya. Jadi kita tidak lantas tuh, ini udah betul kamu ngambil darahnya, udah betul prosedurnya udah begini. Nah, tetapi buktinya kan si SDM salah, ngambil darahnya memang kurang benar, meskipun prosedurnya sudah benar. Nah, disinilah komunikasi itu terjadilah moment of truth, di mana proses dari seluruh rangkaian proses dari pengambilan darah sampai komunikasi sampai pengambilan darah ini pelanggan mendapatkan satu kesan yang baru atau kesan pertama tentang apa saja yang dilakukan si petugas tadi ya, yang dianggap oleh pelanggan itu sebagai cermin dari perusahaan. Jadi hati-hati kalian sebagai SDM nanti ketika menangani seorang pasien dalam pengambilan darah. Di situ kalian dianggap bahwa kalian itu adalah gambaran dari perusahaan yang kalian tempati. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini prosedur dan teknik pengambilan darah ini besok ada di teknik pengambilan darah ya. Ini saya berikan gambaran saja apa yang harus dilakukan. Jadi ketika si petugas itu menerima FPP, kemarin udah belajar FPP ya. Petugas menerima FPP ya, apa yang harus dilakukan? Nah, pertama cuci tangan pakai APD ya, terus dibaca jenis pemeriksaannya apa. Lalu persiapkan peralatannya, kemudian pasien tersebut dipanggil ya. Jadi kalian persiapkan dulu ya, termasuk mental kalian persiapkan, lalu memanggil pasien ya dengan sebutan Bapak, Ibu, Bapak A, Ibu B, atau saudari A, anak A. Nah, itu disebutkan dengan lengkap sesuai dengan identitas yang ada di FPP-nya. Kemudian, jika kalian berada di dalam suatu ruangan, maka bukalah pintu dan jaga agar pintu tersebut tidak menutup dengan sendirinya. Jadi kalian bisa menjaga dengan tubuh kalian ya, terus memanggil si pasiennya, kalian sambil menutup membuka, tetap menjaga agar pintu tersebut terbuka ya. Sehingga si pasien memasuki ruangan baru kalian menutup dari pintu tersebut. Nah, ini digambarkan setelah kalian mempersiapkan peralatannya, si petugas ini keluar dari pintunya dan memanggil si pasiennya. Di depannya sini adalah ruang tunggu. Nah, ini dipanggil. Mamanya, Ibu Ani, silahkan. Ibu Ani Raharjo, silahkan masuk. Nah, ini pintu tersebut
Ini biasanya kalau pintu-pintu klinik itu adalah pintu-pintu yang otomatis menutup ya. Nah, ini sebisa mungkin ini dijaga supaya pintu tersebut tidak menutup dan mempersilahkan si pasien tersebut masuk, baru kemudian pintu itu kita tutup. Nah, bagaimana cara mempersilahkan? Nah, di sini persilahkan pasien untuk duduk di kursi yang telah disediakan dengan kalimat yang kuning-kuning ini adalah contoh kalimat. Silakan duduk Ibu Ani. Oh ya tadi Ibu Ani Raharjo mamanya ya. Silakan duduk Ibu Ani. Nah, sambil mengarahkan tangan dengan kelima jari, kalian sambil membayangkan ya, sambil mengarahkan tangan dengan kelima jari terbuka menghadap ke atas, ya. Terus dan menunjukkan ke tempat yang sudah disediakan. Nah, kemudian ucapkan salam dan perkenalkan identitas diri Anda. Ya, bahwa yang Anda itu adalah petugas yang akan mengeksekusi pengambilan spesimen tersebut. Nah, di sini kalimat yang saya contohkan ya. Selamat siang Ibu Ani, saya sebutkan nama kalian ya. Adalah petugas yang akan mengambil dan menangani spesimen Ibu. Ya, jadi memperkenalkan nama dan memperkenalkan tugas saya itu apa gitu ya. Terus mintalah kepada pasien untuk meletakkan tangannya di atas bantal ya, itu kan disediakan ada boleh bantal atau boleh kalau memang kursi yang sofa gitu minta diletakkan di atas tempat meletakkan tangan. Nah, di sini tidak lantas petugas tersebut boleh sekonyong-konyong memegang tangannya. Jadi petugas tersebut harus meminta izin kepada pasien karena apa? Semua anggota tubuh itu adalah privasi bagi si pasien. Jadi ketika kita mau pegang tangan si pasien pun tetap harus izin dulu terhadap pasiennya. Jadi saya contohkan, mohon maaf Ibu, izinkan kami melihat lengan Ibu ya. Nanti di mana tempat tersebut adalah tempat untuk pengambilan darah, lalu dikepalkan tangannya, ibu jarinya digenggam. Nah, ini menunjukkan kalian memberi isyarat bagaimana sih nanti ketika proses tersebut dilakukan, tangannya harus bagaimana ya. Nah, ini kalimatnya adalah seperti ini ya. Jadi saya ulang kembali, mohon maaf Ibu, izinkan kami melihat lengan Ibu ya, kepalkan tangan ya Bu ya. Ibu jarinya yang ada di dalam digenggam, terus ditahan sebentar, nanti dibuka setelah saya bilang dibuka ya Bu. Nah, itu adalah kalimat yang bisa kalian sampaikan. Ya, pandai-pandainya kalian melakukan komunikasi ini. Karena apa? Ketika kalian melakukan ini tidak cuman dengan verbal saja, kalian bisa membantu menggenggamkan si tangan si pasien tersebut. Ya. Sebelum melaksanakan pengambilan spesimen, tunjukkanlah peralatan yang akan kita gunakan. Bahwa peralatan yang kita gunakan itu adalah single use. Nah, dalam keadaan tersegel. Nah, di sini akan memberikan kenyamanan bagi pasien bahwa alat yang digunakan ini sudah aman dan pasti tajam, tidak sakit kan gitu ya. Terus jarum yang digunakan ini harus ditunjukkan bahwa dia adalah single use. Nah, saya contohkan, mohon diperhatikan Ibu, ini jarum yang digunakan masih disegel ya Bu ya, gitu. Nah, disitulah proses pengelolaan moment of truth ya, dari si pasien datang berinteraksi dengan petugas sampai dia keluar dari klinik tersebut atau perusahaan tersebut. Di situ adalah momen of truth atau kita harus mengelolanya supaya dari datang tersenyum, pulangnya pun harus tersenyum. Karena kenapa seperti itu? Karena si pasien itu adalah sosok yang emosional. Ketika moment of truth itu baik, maka dia akan menyampaikan ke dunia luar bahwa pelayanan yang ada di perusahaan tersebut adalah baik. Tetapi bagaimana halnya jika pelayanan itu buruk? Datang senyum, pulangnya
cemberut. Nah, itu nantinya dia akan bercerita, berstorytelling kepada orang bahwa pelayanan di sana tidak baik ya, pelayanan di sana sakit, diambil darahnya, petugasnya nggak ramah. Nah, itu akan tersiar ke dunia luar. Nah, dengan begini yang rugi adalah perusahaan. Oke. Nah, di sini seiring proses pengambilan darah ya, lakukan wawancara dengan pasien tentang persiapan pasien ya, yang sudah dilakukan itu apa, konsumsi obatnya apa, atau mungkin kalau sedang demam itu demamnya berapa hari, keluhan lain yang dirasakan apa, semua informasi yang disampaikan si pasien kita dengarkan, lalu kita catat pada form yang tadi FPP itu yang sudah disediakan sebagai keterangan bahwa dalam proses pengambilan darah itu ada pernyataan-pernyataan dari pasien ya, yang menunjukkan di sini akan menunjang dari hasil dari laboratorium tersebut. Oke, ini kita pelajari besok memilih vena. Nah, di sini saya gambarkan seorang petugas harus dalam posisi membungkuk agak condong ke depan ya, tetapi menjaga jarak, jangan terlalu dekat dengan wajah dari pasien, tidak terlalu dekat juga dengan lengan dari si pasien ya. Nah, di sini ketika wajah kita maju terlalu ke depan, maka itu akan membuat berasa tidak sopan ya, atau terlalu dekat dengan lengan. Nah, itu si pasien merasa ini Mbak bisa enggak yang ngambil darah kan gitu ya, memberikan persepsi yang salah nanti. Nah, pasang turniket, kemudian dipilih vena yang di yang akan kita ambil nanti. Nah, terus lakukan penusukan. Nah, ketika melakukan penusukan ya, sebaiknya apa yang akan kita lakukan terhadap pasiennya ya. Jadi mohon maaf Ibu, tadi kan sudah digenggamkan, turniket terus dipasang ya. Mohon maaf Ibu, saya mulai pengambilan darahnya ya. Nah, kalau seperti itu si pasien sudah siap, tidak kaget ya. Ataupun kalau dia ketakutan, itu pun kita sudah menginformasikan bahwa ini memang sedikit sakit dalam proses pengambilan darahnya. Nah, apa yang terjadi ketika sampel tersebut tidak terjadi dalam prosesnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya contohkan ya, ngambil darah tidak berhasil. Nah, ternyata bekas pengambilan darahnya itu agak kebiruan. Nah, jangan sampai kalian mengeluarkan statement atau kalimat yang membuat pasiennya merasa cemas. Jadi di sini mamanya kalian udah tahu, aduh gagal ini pasti nanti biru, mamanya kalian udah tahu seperti itu ya. Nah, di sini kalian jangan bilang seperti yang saya garis merah ya, yang saya tulis dengan warna merah. Ini venanya pecah, Bu. Nah, ini jangan. Nah, kita ganti dengan kalimat yang mengarahkan si pasien menjadi nyaman hatinya. Jadi mungkin struktur venanya tipis Bu, ini agak nyeri sedikit, nanti bisa dikurangi rasa nyerinya dan dikompres dengan air dingin ya Bu ya. Nah, seperti ini adalah contoh kita menyiasati bahwa ini nih sebenarnya memang venanya rapuh, pecah, cuman kita tidak mengeluarkan kalimat itu ya. Terus saya contohkan lagi, wah ini sudah kolap atau lengket, mamanya orang dehidrasi berat, ngambil darah tidak berhasil ya. Jadi orang dehidrasi itu memang venanya cenderung lengket ya, saling menempel, jadi darahnya kan cairannya sedikit ya, diambil darahnya itu tidak bisa. Nah, kalian jangan bilang wah ini kolap, ini lengket ini Bu, jangan ya. Jadi kita keluarkan kalimat ya, mungkin tadi belum minum ya Bu ya, minumnya nanti minum lagi supaya ada cairannya dulu, nanti supaya diambil darahnya bisa lagi. Atau mungkin kalian bisa menyebutkan mungkin ini dehidrasi Bu, cairannya kurang, darah yang mengalir tidak maksimal sehingga proses pengambilan darahnya kurang lancar. Nah, ini bisa kalian gunakan. Nah, lalu bagaimana langkah
berikutnya ketika kalian sudah ngambil darah dan tidak berhasil, segera minta bantuan kepada teman sejawat atau senior atau teman ya yang berada di dalam lab untuk membantu proses plebotomi agar tidak terulang kegagalan darah ya. Mintalah kepada pasien untuk diambil darah ulang dan berikan dukungan kepada pasien agar pemeriksaan dapat terlaksana ya. Terus bagaimana cara ngomongnya ya. Nah, di sini kita ya bagaimanapun juga kita yang salah ya. Jadi kita harus minta maaf. Mohon maaf Ibu, minta izin untuk diperiksa kembali ya di lengan yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Mbak? Kan dia tanya gitu. Nah, nanti untuk pengambilan darahnya supaya nanti sampel yang diambil sudah benar, hasil pemeriksaannya juga benar, Bu. Nah, kita kasih pengertian bahwa proses pengambilan darah ini kalau tidak benar, maka hasilnya juga nggak benar. Nah, dengan begitu si pasien juga merasa, wah lah nanti nek nggak dapat darahnya, hasil saya jadi jelek, ya sudahlah ambil saja kan gitu ya. Terus lakukan proses plebotomi kembali ya sesuai dengan SOP. Dan lakukan sentuhan layanan dari hati ya, jangan semata-mata saya kerja cari uang, tidak, saya mengambil darah karena saya dibayar, tidak ya. Jadi di sini selipkanlah rasa kemanusiaan, empati ya, perhatikan kebutuhan si pasien ya, dan lakukanlah pelayanan itu dari hati. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah darah terambil, ya, yakinkan kepada pasien bahwa sampel yang diambil sesuai dengan identitas pasien. Jadi ini ditunjukkan ya, mohon diperiksa Ibu, sampel yang diambil sudah sesuai dengan nama Ibu gitu ya. Jadi pasiennya nanti kalau baca, oh ya benar, itu nama saya, itu darah saya, pasti yakin nanti hasilnya benar kan gitu. Nah, kemudian buang jarum atau bekas pengambilan darah ke sampah infeksius. Nah, ini kenapa saya kasih tanda serunya banyak sekali ya. Jadi sampah infeksius itu tidak seperti ini. Sampah infeksius itu sampah dengan box kuning, di mana itu khusus untuk biohazard. Nah, sedangkan untuk plastik hitam atau putih ini adalah untuk sampah domestik. Jadi ini adalah violation. Jadi kurang benar. Oke, nah ini adalah yang gambar yang benar, di mana jarum harus dibuang ya, dibuang dalam safety box, di mana di sini khusus untuk jarum yang tajam sehingga tidak menusuk orang yang nantinya membawa limbah infeksiusnya. Terus informasikan kepada pasien bahwa proses pengambilan sampel sudah selesai dan ucapkanlah terima kasih. Nah, di sini saya contohkan ini ya, si petugasnya mempersilahkan pasiennya untuk keluar dari ruangan. Nah, ini harus mempunyai trik khusus bagaimana mengusir. Nah, ini kalimatnya itu mengusir ya, menyuruh keluar dari ruangan ketika pasien tersebut sudah selesai diambil darah. Nah, ini saya contohkan ya. Semua proses pengambilan sampel sudah selesai ya Ibu. Saya kembali lagi kita sebutkan nama kita, mengucapkan banyak terima kasih Ibu. Nah, terus berikan akses keluar kepada pasien, jaga pintu akan tetap terbuka sampai pasien keluar dari ruang sampling. Nah, di sini kita harus memberikan pelayanan yang tadi saya minta nih. Kita harus petugas itu harus senyum, sapa, ramah. Nah, ini harus nempel terus sama kita sebagai petugas pengambil darah. Nah, rumus senyum di sini 115, 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan selama 5 menit. Ini senyum yang tulus ya. Oke, ini segera transportasikan sampel ke laboratorium setelah sampel didapatkan ya, karena
akan segera diproses. Nah, bagaimana cara membawanya? Serahkan kepada petugas analis yang bertugas di laboratorium dengan box transportnya. Sampel yang tersedia dilengkapi dengan FPP yang sudah kita tanda tangani atau kita otorisasi pengambilan sampelnya, bahwa tadi tuh yang ngambil darah siapa? Yang ambil darah adalah petugas ini loh, gitu ya. Oke, jika dalam sampling itu gagal, apa sih yang akan kita terima konsekuensinya? Nah, di sini akan menyakiti penderita, ya, karena apa? Ambil sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu akan menyakiti penderita. Terus tertundanya pemeriksaan laboratorium, ngambil pertama 1 jam, ngambil kedua 2 jam, dan sebagainya, nggak selesai-selesai. Nah, ini hasil labnya juga nggak bakalan selesai. Kemudian memberikan hasil yang tidak valid, ya. Jadi mamanya ngambil darahnya sedikit, nah atau mungkin proses penanganannya kurang tepat. Nah, ini hasil yang akan keluar tidak akan valid. Nah, apalagi? Nah, ini yang lebih kejam lagi di sini adalah komplain pelanggan. Ketika seorang pelanggan itu tidak mendapatkan servis yang excellent, maka si petugas itu bisa melakukan komplain bahwa saya tidak dilayani dengan benar. Nah, untuk menghindari kesalahan sampling, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dengan teliti, ya, bekerja dengan teliti, cermat, memahami tata cara sampling yang benar, memahami komunikasi yang benar, selalu berlatih, mengikuti kegiatan ilmiah, workshop dan lain-lain, ya itu penting untuk update ilmunya, ya. Yang jelas jangan cepat puas dengan ilmu yang kalian punya. Baik, saya rasa informasi atau pelajaran materi tentang komunikasi plebotomi sudah cukup. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kalian ketika kalian nanti menangani pasien. Saya akhiri, ya, kesempurnaan hanya milik Allah, ya, kesalahan punya saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang saya sampaikan kurang tepat, ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.